Selama pemeriksaan Kinara tak sekalipun tersenyum. Wanita itu tampak murung meski dokter menjelaskan ini dan itu. Saya mau ke kamar mandi, Tuan. Di perjalanan menuju parkiran, Kinara mendadak sedang buang air kecil. Kinara pun langsung pergi ke kamar mandi. Ia sudah tak tahan lagi. Setelah selesai buang air kecil, Kinara pun langsung berjalan keluar dari kamar mandi untuk kembali menyusul suaminya. Kinara, panggil seorang membuat Kinara langsung menghentikan langkahnya dan menoleh ke arah sumber suara. Dokter Andre, gumam Kinara tiba-tiba saja panik. Ia takut Dokter Andre curiga padanya. Aku kira hanya mirip saja. Ternyata benar ini kau, Kinara. Dokter Andre tersenyum manis seperti biasanya. Apa yang kau lakukan di rumah sakit ini? Tanya Dokter Andre. Kebetulan rumah sakit tempatnya bekerja berbeda dengan rumah sakit yang tengah ia kunjungi. Aku sebenarnya di mana kau bekerja, Kinara? Aku mengirimkan surat ke tempatmu kerjamu 3 hari yang lalu, tapi tak kunjung kau balas. Tubuh Kinara benar-benar menegang sekarang mendengar pertanyaan teman baiknya itu. Kau tahu apa isi suratku? Aku menanyakan kenapa kau memindahkan Kanaya. Apa kau sudah tak percaya lagi padaku? Lanjut Andre membuat Kinara terkejut. Kakak dipindahkan? Tanya Kinara membuat Andre menjadi bingung. Kau tidak tahu? Tanya Andre tak menjawab pertanyaan Kinara. Kinara langsung menggeleng karena memang ia tak tahu. Jadi kalau bukan kau yang meminta Kanaya dipindahkan, terus siapa? Kau tahu rumah sakit tempat kakakmu sekarang dirawat? Tanya Andre dan sekali lagi Kinara menggeleng. Ya ampun Kinara, bagaimana ini bisa terjadi? Kakakmu dipindahkan ke rumah sakit ini dan katanya atas izinmu. Aku baru saja menjenguknya tadi, ucap Dokter Andre sekali lagi, membuat Kinara terkejut. Apa ini perbuatan Tuan Rehan? Batin Kinara menduga-duga. Sepertinya ini atas perintah majikanku, dokter. Majikanku mau membantuku untuk pengobatan kakak dan ini adalah rumah sakitnya, ucap Kinara berbohong. Apa bisa dikatakan bohong? Memang benar kan? Rehan itu majikannya yang sekarang sudah berstatus suami siri dan setaunya juga rumah sakit ini milik Rehan. Oh begitu ya, baik sekali ya majikanmu, ucap Dokter Andre sepertinya percaya dengan penjelasan Kinara. Oh ya, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Dokter Andre kembali. Aku Kinara, panggil Rehan membuat tubuh wanita itu kembali menegang. Bagaimana ini? Suaminya datang kemari dan ia masih bersama dengan Dokter Andre. Aku kira kau kenapa-kenapa di kamar mandi. Ternyata kau sedang enak-enakan berbincang dengan orang asing ya, ucap Rehan dingin, lalu merangkul Kinara agar mendekat dalam pelukannya. Kinara, gumam Dokter Andre sangat syok dengan pemandangan di depannya sekarang. Maafkan, jangan pernah berbicara dengannya lagi, atau aku akan melenyapkannya sekarang juga, ancam Rehan berbisik pelan namun mematikan. Ayo pulang. Kinara menatap Dokter Andre yang juga menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Ia tak bisa menjelaskan sekarang karena ada suaminya di dekatnya. Ia takut akan membuat Dokter Andre kesusahan ke depannya kalau nekat melanjutkan percakapan. Apa yang kau sembunyikan dariku, Kinara? Kenapa begitu sakit melihatmu dipeluk orang lain di dalam mobil? Kinara terdiam memikirkan Dokter Andre. Ia merasa bersalah karena menutupi semuanya dari teman baiknya itu. Ia hanya tak mau Dokter Andre kecewa karena Kinara tahu kalau laki-laki itu memiliki perasaan terhadapnya. Tapi nyatanya sekarang ia sudah mengecewakan Dokter Andre lebih dalam lagi. Sebegitunya kau memikirkan laki-laki itu, geram Rehan dengan rahang yang sudah mengeras. Kinara menatap suaminya itu lalu langsung menangis sejadi-jadinya, membuat Rehan terkejut. Kinara terus menangis, bahkan menepis tangan Rehan saat ingin menyentuhnya. Tuan jahat,
Tuan selalu membentak saya dan selalu marah-marah. Apa salah saya? Apa Tuan mau saya meloncat dari sini agar menghilang dari dunia ini? Teriak Kinarah menangis pilu. Mendengar itu Rehan pun tak tahu ingin mengatakan apa. Ia benar-benar kaget saat Kinarah menangis tanpa sebab menurutnya. Jangan melampaui batasmu, Kinarah. Rehan menarik Kinarah ke dalam pelukannya dan mengabaikan penolakan wanita itu. Berhenti bersikap kurang ajar sebelum aku kelepasan, ancam Rehan. Sedetik kemudian Kinarah langsung diam dan tak melakukan penolakan. Tuan, panggil saya sayang, pinta Kinarah pelan dan terkesan manja. Apalagi dengan suaranya yang masih terdengar sesegukan, ia seperti lupa ancaman suaminya barusan. Semakin berani saja dirinya ini, pikir Kinarah. Berani sekali kau memerintahkanku. Kinarah kembali menangis, tapi kali ini lebih pelan. Entah kenapa hatinya sangat rapuh saat ini. Kata dokter, jangan membuat ibu hamil stres, Tuan, ucap Steve menyela. Ia sudah lelah mendengar perdebatan sepasang suami istri di belakangnya. Kau mau apa, sayang? Tanya Rehan menatap tajam istrinya yang masih sesegukan. Bukannya senang atau terharu, mata Kinarah malah semakin berair dan memerah. Kenapa lagi? Tanya Rehan kesal. Anda harus lebih ikhlas dan lembut mengatakan sayang pada Nona, Tuan. Steve kembali mengompori. Rehan berdecak kesal lalu menatap kembali wajah istrinya yang sudah basah oleh air mata. Rehan mencium pipi Kinarah singkat lalu tersenyum manis. Jangan menangis lagi ya sayang, nanti dedek bayinya jadi sedih juga, ucap Rehan menghapus air mata Kinarah. Wanita itu kembali tersenyum bahagia saat melihat senyuman suaminya yang manis ditambah tatapan penuh cinta dari laki-laki itu. Iya, Kinarah mengangguk lucu dan lalu menyandarkan kepalanya di dada bidang Rehan, menikmati hangatnya pelukan suaminya yang sepertinya mulai menguasai hatinya. Apa boleh saya mencintai Anda, Tuan? Sepulang dari rumah sakit yang ditempati Kanaya, Andre langsung merebahkan tubuhnya di ranjang apartemennya. Matanya menatap langit-langit kamar dengan tatapan sedih. Masih teringat ketika sebuah tangan memeluk pinggang Kinarah, dan itu bukan tangannya. Apa yang kau sembunyikan, Kinarah? Andre menutup matanya. Ia merutuki kebodohannya karena tak langsung menyatakan cinta pada Kinarah. Apa ia bisa dikatakan terlambat hingga ada orang lain sudah mendahulunya? Tunggu, sepertinya aku mengenal siapa laki-laki itu. Aku sering melihatnya di televisi, gumam Andre kembali membuka matanya dan mencoba mengingat siapa laki-laki yang bersama Kinarah tadi. Bukannya dia Tuan Muda Wijaya? Dia Tuan Muda Wijaya. Andre langsung duduk setelah berhasil mengingat siapa Rehan. Itu berarti dia adalah majikan Kinarah, dan Andre bahkan tak bisa melanjutkan ucapannya lagi. Apa mungkin Kinarah? Tidak mungkin Kinarah melakukan itu. Tidak mungkin Kinarah menjual dirinya sendiri demi pengobatan Kanaya, ucap Andre langsung menepis pikiran buruknya. Tapi jika dilihat dari pakaian Kinarah yang sekarang dan juga uang yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan di rumah sakit yang dulu, Andre tak bisa untuk tak berpikir buruk tentang wanita itu. Tapi ia yakin Kinarah bukan wanita serendah itu. Ia yakin Kinarah punya alasan jika memang benar Kinarah mempunyai hubungan dengan laki-laki yang sudah punya istri. Kinarah, aku harap kau baik-baik saja. Aku akan mencarimu dan menyatakan cintaku sebelum orang lain yang mendahuluiku. Kediaman Nyonya Ambar.
Anda akan punya cucu, Nyonya. Regan tersenyum sinis melihat Nyonya Ambar yang tengah menyeruput teh tanpa gula. Nyonya Ambar membalas senyuman sinis Regan lalu menatap ke arah jendela ruang kerjanya. Kita lihat sampai kapan dia akan mengandung anak itu. Aku tak akan membiarkan anak itu lahir ke dunia karena dia tak layak untuk hidup. Aku tak akan mau menerima cucu dari seorang pelayan, sahut Nyonya Ambar benar-benar memiliki pemikiran yang jahat. Lalu apa yang ingin Anda lakukan sekarang, Nyonya? Tanya Regan. Selesaikan dulu masalah Sarah, barulah setelah itu Kinara, jawab Nyonya Ambar tegas. Bagaimana keadaan Sarah sekarang? Tanya Nyonya Ambar. Saya kira Anda tak akan peduli padanya, Nyonya. Keadaan Sarah sedikit membaik setelah mendapatkan perawatan dari dokter, jawab Regan santai. Aku yakin sebelum luka bakarnya menghilang dari tubuhnya, ia akan menghilang dari keluarga Wijaya, ucap Nyonya Ambar dengan percaya diri. Setelah Sarah menghilang, maka singkirkan juga pelayan rendahan itu bersama dengan janinnya, lanjut Nyonya Ambar tersenyum licik. Sayang, sudah tak terhitung jumlahnya. Rehan terus memanggil sayang pada Kinara. Wanita itu sangat menikmati panggilan suaminya yang terlihat dari dalam hati. Tuan, rengek Kinara menyentuh dada bidang suaminya. Apalagi? Tanya Rehan ketus. Mata Kinarah mulai berkaca-kaca saat mendengar nada ketus suaminya. Melihat itu, Rehan menghela nafas kasar lalu memeluk wanita itu dan mencium pucuk kepala Kinarah berkali-kali. Apa sayang? Tanya Rehan lembut sembari mengelus-elus rambut istrinya itu. Boleh tidak? Saya memanggil tuan sayang juga. Jangan tuan dan jangan terlalu baku, pintah Kinarah mendongak ke atas, menatap suaminya yang kini beralih mencium keningnya. Rehan tampak berpikir sejenak, lalu mengangguk menyetujui permintaan Kinarah. Mendapatkan persetujuan, Kinarah langsung berjinjit dan mencium pipi Rehan. Terima kasih sayang. Kinarah tersenyum manis memperlihatkan giginya yang kecil-kecil dan rapi. Mandi yuk, ajak Kinarah antusias. Rehan pun tak menyia-nyiakan itu. Ia sangat suka basah-basahan. Tanpa menjawab, Rehan langsung menggendong istrinya ke kamar mandi. Mandi kali ini sepertinya akan sedikit lama. Malam harinya, Kinarah kembali merasa mual dan pusing. Wanita itu langsung mual sedari jam 7 malam tadi. Sayang, panggil Kinarah manja. Rehan yang tengah memeluknya di ranjang hanya diam dan menatap wanitanya yang mulai banyak tingkah. Gatal, rengek Kinarah memberikan lengannya pada Rehan. Laki-laki itu menatap bingung lengan Kinarah. Garukkan, pintah Kinarah manja. Kau benar-benar menguji kesabaranku, Kinarah. Apa benar ini semua permintaan anakku atau hanya ide usirmu saja? Geram Rehan, tapi tetap menggaruk lengan Kinarah yang katanya ini semua maunya anak kita. Kalau saya tidak akan berani begitu sayang. Masuk akal juga, pikir Rehan. Laki-laki itu menggaruk lengan Kinarah dengan lembut lalu beralih ke bagian yang lain yang katanya gatal juga. Selepas menggaruk-garuk istrinya, Rehan pun ia tak akan melakukan sesuatu tanpa imbalan. Itulah prinsipnya. Mau apa? Tanya Kinarah, mulai merasakan gelagat mencurigakan. Mengambil imbalanku setelah menjadi tukang garuk badanmu, jawab Rehan fokus pada kegiatan favoritnya. Sayang, kata dokter tidak boleh sering-sering, ucap Kinarah menahan suara karena sentuhan lembut suaminya. Mendengar itu, Rehan langsung mengangkat kepalanya lalu berdecak kesal. Laki-laki itu menjatuhkan tubuhnya kembali di samping Kinarah dan tidur membelakangi istrinya itu. Kalau sudah menyangkut anak, ia akan coba tahan, apalagi tadi sore juga mereka melakukan itu. Ia takut akan melukai atau membahayakan anaknya. Sayang, Kinarah langsung memeluk Rehan dari belakang sembari mengendus-endus wangi tubuh suaminya. Keesokan harinya, pagi-pagi, Rehan kembali dibuat jengkel. Bagaimana tidak, ia yang seharusnya menikmati sarapan malahan menyuapi Kinarah
Kau pikir aku pembantumu, ha? Bentak Rehan dalam hati. Tentunya ia tak akan melakukan itu karena mengingat suasana hati istrinya yang mudah sedih. Enak, ucap Kinara sembari mengunyah makanan dengan sesekali mengangguk lucu. Hal itu membuat Rehan gemas. Anda bahkan sangat patuh dengan ibu hamil yang sangat manja, Tuan. Steve memandang pemandangan di depannya sembari sesekali tersenyum. Sayang, mau buah? Kinarah menunjuk buah yang belum dikupas. Rehan pun mengambil buah itu lalu mengupasnya sendiri. Padahal Bibi Ella ingin membantu mengupas buah untuk Kinarah, tapi Rehan langsung menolak. Kinarah membuka mulutnya lalu memakan buah yang disuapi Rehan. Enak, ucap Kinarah sekali lagi. Kenapa? Tanya Rehan saat Kinarah menolak memakan potongan buah berikutnya. Tidak mau lagi, ucap Kinarah menggeleng. Rehan pun meletakkan sisa buah itu lalu memakan sarapannya sendiri. Ia harus sarapan sebelum ke kantor. Mau? Pinta Kinarah membuka mulutnya saat Rehan tengah menikmati sarapannya. Rehan pun langsung menyuapi Kinarah kembali. Tadi pas ia menyuapi sarapan milik istrinya, wanita itu hanya makan sedikit, tapi giliran sarapan miliknya, Kinarah tampak lahap. Setelah selesai sarapan, Rehan pun langsung masuk ke dalam mobil. Sampai jumpa lagi sayang. Kinarah melambaikan tangannya sembari tersenyum manis. Jangan keluar dari rumah, tegas Rehan tak membalas lambaian Kinarah. Kinarah mengangguk lalu memberikan ciuman jarak jauh dan konyolnya Rehan membuat gerakan seolah-olah menangkap ciuman itu lalu memasukkannya ke dalam saku jasnya. Bibi Ella dan Steve yang melihat itu langsung menahan tawa itu karena tuan mereka melakukan hal romantis dengan ekspresi datar. Jangan telat makan siang sayang, lanjut Rehan dengan nada tegas. Tidak ada manis-manisnya walau menggunakan panggilan sayang. Iya sayang. Mobil pun melaju meninggalkan pekarangan rumah. Kinarah kembali masuk bersama Bibi Ella. Wanita itu akan pergi menonton televisi sebentar. Di sisi lain, tepatnya di dalam mobil, Rehan tiba-tiba saja berteriak, membuat Steve terkejut. Aku menurutinya seperti laki-laki kena pelet. Aku bahkan menyuapinya, menggaruk tangan, kaki, lehernya. Aku kesal tapi tak bisa memarahinya. Dia terlalu cengeng sekali, teriak Rehan mengeluarkan semua unek-uneknya yang sudah ia tahan sedari semalam. Apa Anda menyesal atau terpaksa melakukan itu, Tuan? Tanya Steve penasaran. Aku memang kesal dan jengkel, tapi aku tidak menyesal melakukan itu. Aku hanya jengkel, dia terus saja menyuruhku, tapi aku tetap melakukan itu karena aku tahu dia pasti sedang ingin menarik perhatianku. Dia suka padaku, Steve. Aku jadi senang. Steve hanya tersenyum mendengar itu. Tuannya memang aneh kalau masalah cinta dan tak mudah menyadari itu, alias tidak peka. Steve, aku merindukan anakku. Rehan menutup matanya sembari menyandarkan kepalanya. Aku ingin mencium ibunya, lanjut Rehan dengan suara yang pelan.